masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
kepada Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan budaya positif tersebut di sekolah kita. Dan budaya positif ini dijadikan suatu kebiasaan atau pembiasaan dalam kehidupan kita selama kita belajar di sekolah. Bapak Ibu, pembiasaan yang positif ini adalah kita akan membuat kesepakatan dengan siswa-siswi di kelas yang merupakan budaya-budaya positif. Jadi kita membuat, yang pertama adalah membuat kesepakatan. Kesepakatannya itu tentang apa? Segala hal Bapak Ibu, ya, dalam hal kita menerapkan konsep-konsep kita di sekolah. Kemudian budaya kita tidak lagi menghukum siswa. Apabila siswa melanggar kesepakatan ini, dia tinggal melihat apa kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, kesepakatan itu nanti dibuat oleh Bapak Ibu semuanya di kelas, mungkin dibuatkan banner gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti anak setiap saat akan membaca, akan melihat apa kesepakatan yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi beserta guru-guru yang mengajar di situ. Ya, demikian Bapak Ibu sebagai pengantar dari saya. Nanti sebagai tindak lanjutnya mungkin secara teknis dan lain-lain sebagainya akan disampaikan oleh guru penggerak kita, baik Pak Edi Sasmito maupun Ibu Ois Aryani. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Baik, terima kasih Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 6 Metro. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun yang kita hormati bersama Kepala UPTD SMP Negeri 6 Kota Metro Ibu Haja Yunani. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SMP Negeri 6 Kota Metro yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini di ruangan yang cukup sejuk dan indah ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan saatnya di yaumil akhir. Ibu Kepala UPTD dan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, pada hari ini kita melaksanakan implementasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh program guru penggerak, yang dalam hal ini ada salah dua dari guru SMP Negeri 6 Kota Metro yang menjadi peserta. Salah satunya saya dan salah duanya Bu Ais. Pertama dan paling utama saya tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala UPTD atas doanya dan atas izin beliau pada saat kita pertama kali mengikuti kegiatan ini. Karena beliaulah saya, Bu Ais, dan mungkin kalau rekan-rekan yang lain bisa mengikuti kegiatan tersebut. Doa saya, mudah-mudahan setiap goresan pena yang ditulis rekomendasi dari pimpinan. Nah itu, maka katanya ada garis tangan, ada tanda tangan, ada tulisan tangan. Salah satunya tulis tangan Bu Yunani pada saat itu. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, kegiatan ini akan memakan waktu selama 4 minggu dan akan berakhir pada tanggal 17 September 2022. Kegiatan sudah berjalan. Pertama kita sudah meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian kita mensosialisasikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian setelah itu nanti kegiatan ini akan dilaksanakan di kelas 7. Meskipun ini ada dua tujuan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai guru penggerak, laporan kami kepada
institusi Balai Guru Penggerak bahwa kita sudah mengimplementasikan ini di lapangan. Tanggung jawab yang kedua adalah bahwa ini benar-benar akan kita laksanakan, bukan hanya sekedar direkam kemudian diupload tugas selesai, bukan, tetapi memang ini benar-benar akan kita laksanakan, yaitu budaya positif. Apakah selama ini kita sudah melakukan budaya positif? Nanti kita lihat ada contohnya, ada budaya yang positif dan yang tidak positif. Nanti kita bandingkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ada dua tanggung jawab kita di sini sebagai calon guru penggerak dan sebagai profesional, sebagai guru yang bernaung di bawah lembaga, harus ikut melibatkan lembaga ini menjadi lebih baik. Karena salah satu fungsi guru penggerak itu adalah menjadi coach bagi kawan yang lain. Bukan berarti kita lebih pintar, bukan berarti kita lebih bisa, tidak. Tetapi kita kolaborasi, kita sama-sama. Mana yang bagus kita ambil, mana yang tidak bagus kita evaluasi bersama. Karena negara kita kan luas, pemerintah pusat membuat aturan itu bisa saja berbeda dengan apa yang ada di wilayah kita. Jadi budaya positif yang ada di sini harus benar-benar kita terapkan sesuai dengan budaya yang baik yang ada di lingkungan kita. Baik, Bapak Ibu, sudah saya tampilkan di situ. Ini memang modul 14 Bapak Ibu, karena modul-modul sebelumnya kita sudah melaksanakan aksi nyata, tetapi mungkin tidak sebesar ini. Baru di modul 4 ini yang aksi nyatanya sebesar ini. Kemudian introduction sudah kenal semua ya Bapak Ibu ya. Ya, barangkali yang sering nonton TV juga ada di situ. Ya, saya Edi Sasmito, guru SMP Negeri 6 Kota Metro. Oh iya, calon guru penggerak angkatan 5. Kemudian Bapak Ibu, apa sebenarnya yang mau disampaikan dalam kegiatan ini? Saya hanya akan menyampaikan 2 materi. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjagung. Tapi kita perlakukan tanaman itu, benih itu sesuai dengan kodrat dia, bahwa dia adalah padi. Kalau kita menanam dua jenis benih, padi dan jagung, kita perlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena kalau padi itu butuh banyak air, jagung tentu tidak. Maka kalau kita jadi guru, ada 30 siswa di kelas itu, kita perlakukan sama, kira-kira hasilnya sama apa tidak Bapak Ibu? Tidak, tentu berbeda. Kenapa? Karena setiap diri siswa itu memiliki passion, memiliki cita-cita, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru hanya boleh menuntun kodrat anak tersebut, tidak boleh merubah kodratnya. Dan kodrat itu harus kita lihat dari yang pertama adalah kodrat alamnya, di mana dia tumbuh, biografisnya dan lain sebagainya. Kemudian kodrat zamannya. Kalau zaman kita dulu belajar nggak ada pakai HP. Kenapa ya? Zaman kita HP belum ada. Tetapi zaman sekarang ketika sudah teknologi sudah canggih, itu kodrat zamannya sudah mengharuskan dia menggunakan HP. Jadi kita memberi pembelajaran pada siswa juga mengikuti zamannya. Kalau misalnya ada siswa main HP, boleh enggak? Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Misalnya pada saat itu pembelajarannya sedang menggunakan HP, ya boleh. Tapi kalau tidak, kita tegur. Nah itu. Ya Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan akan memberikan 2 materi saja di sini. Yang pertama adalah restitusi. 5 posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol kita kepada peserta didik. Bagaimana kita mengontrol peserta didik, bukan mengatur peserta didik. Karena peserta didik itu adalah punya jiwa sendiri. Nggak boleh kita mengatur siswa. Sebelumnya saya akan tampilkan video. Coba kita saksikan bersama. Ibu dan Bapak Guru, Bridger. Nah, ini contohnya.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, sabar sekali gurunya. Ada siswa berantem dipanggil, cuma ditanya, Sarah kamu ngapain di sini? Kalau Bu Es udah apa kira-kira? Dijewer fase, nah itu ya. Jadi pasti sudah keluar marah-marahnya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran era baru, kita menyebutnya era baru. Sebenarnya pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara ini kan sudah lama. Para profesor, para dokter belajar ke Finlandia sana untuk belajar kurikulum. Ternyata kurikulum itu sudah ada dan sudah dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Kita yang lupa, kita terlalu mengagung-agungkan budaya luar. Kita lupa bahwa Ki Hajar Dewantara sudah menciptakan Tutwuri Handayani Engarso Sing Tulodo Engars Pesung Tulodo Eng Madya Bangun Karso. Alhamdulillah hafal semua. Tadi saya pura-pura aja. Ya, jadi sebenarnya itulah, kita posisinya tidak boleh menjadi hakim bagi anak-anak kita. Kita menjadi penuntun. Anak sudah tahu salah, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa dia salah. Kamu ini gini-gini, panggil orang tua kamu. Akhirnya kecil nyali siswa. Akhirnya mereka akan selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan pasti salah. Lingkup yang paling kecil di rumah aja. Kalau anak kita memecahkan gelas, pasti kena parah. Kamu matanya kemana dan sebagainya. Ya di sinilah masa di mana itu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat video orang luar negeri, kalau memecahkan gelas, mereka mengajak anaknya itu bertanggung jawab terhadap itu. Nah, jadi nih, sebagai guru
harusnya kita juga belajar dari situ. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan masalah anak. Ini terutama nanti bisa dikontrol oleh Ibu Siti Supinah melalui kesiswaan. Bagaimana Bu Siti Supinah beserta para timnya. Nah, timnya itu kan ada koordinator OSIS, kesiswaan dan lain sebagainya. Itu memantau bagaimana wali kelas juga menyelesaikan masalah yang ada di kelas itu tidak dengan yang pertama penghukum, ya, penghukum. Jadi jangan sampai kita dicap sebagai guru penghukum, ya, karena cap itu akan jelek. Ya, kamu itu salah, udah tahu salah, nah dan lain sebagainya. Ya, patuhi saja aturannya. Awas kalau kamu tidak atuhi, nah, gitu. Kamu ini gak mau pacaran, kamu saya jemur nanti, hormat seharian bendera. Nah itu tidak boleh, ya. Mari sama-sama mulai kita ubah. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau kita membuat siswa merasa bersalah, dia akan berkecil hati. Kasihan, nanti kerdil jiwanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau ada orang ngomong kayak gitu ke kita, seolah-olah kita sudah gak ada harganya. Jadi, mari kita rubah bahasa kita rubah ke anak, ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Masih ya, kamu ulang lagi ya. Nanti Bapak cubit. Nah, gitu kan. Sering gak kira-kira begitu? Enggak sering, paling sekali, ya, sehari sekali. Ya sama Bapak Ibu di rumah juga saya sering, kalau biasanya ibu-ibu yang kayak gitu ya, cubit nih, nah biasanya gitu. Saya sering marahin istri saya, tapi marahinnya kalau tidak di depan anak. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah marah sama anak, saya ajak ke tempat lain yang sepi hanya berdua, saya kasih tahu bukan 3 ya, bukan yang lain-lain. Oke, berikutnya yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah ini, jadi kita boleh mulainya dari sini. Nah sebaiknya mulainya dari sini. Kita jadi teman anak. Kalau kita jadi teman ketika siswa punya masalah, kita mulai perbaiki. Ayo bantu demi bapak, bantu demi ibu. Nah, ini kan cita-cita kamu juga. Nanti kalau kamu disiplin, yang senang siapa? Nah gitu ya. Apalagi kalau ada siswa terlambat ya misalnya, kamu ini bangun siang terus. Nah itu. Jadi kita jadi teman. Teman itu berarti kan posisinya sama. Kita merasakan apa yang dirasakan teman kita, tetapi kita bisa memberi solusi. Mungkin dia nggak bisa memberi solusi untuk dirinya. Nah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, posisi pemantau. Kita menjadi pemantau bagi peserta didik. Contoh misalnya ada siswa melakukan pelanggaran. Kita tanya, kamu tadi datang terlambat? Iya Pak. Coba peraturan apa yang kamu langgar? Kita tanyakan lagi, kita kembalikan ke dia, kita feedback agar dia ingat dengan apa yang sudah mereka langgar. Ya, kalau kamu melakukan itu, nah mengingatkan agar ini bisa masuk ke memorinya. Saya yakin ini lebih masuk ke memorinya daripada kita bentak-bentak anak, kita marahin anak. Ya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling tinggi. Kita bisa mengelola emosi kita bisa mengelola emosi anak dengan contoh yang dicontohkan tadi. Kalau kita lihat di sini, pada saat dia bilang iya, ini emosi anak sudah mulai menurun. Nah di sini mulai menurun. Dia sudah tidak emosi lagi. Sabar. Bentak saja. Iya. Ulah. Pak. Kita bentak. Di mana tadi? Depan kelas. Nah ini masih emosi, ya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan Kita stabilkan dulu emosi anak. Akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Eka lah Pak. Kesel banget. Nah, ini Saya masih bentak dia emosi di depan siswa. teman lain. Oh begitu.
pasti kamu melakukan Pak, mempertindak lebih. untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Nah, ini memvalidasi tindakan bahwa tindakan dia itu sebenarnya salah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, di sini emosi siswa sudah mulai menurun, ya. Jadi kita tidak menambah beban siswa tersebut sehingga siswa itu bisa berpikir lebih jernih, ya. Jadi ini posisi kontrol Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa kita pelajari sama-sama bahwa mendidik, menuntun anak, nah, itu sesuai dengan zamannya tadi, sehingga kita bisa mengupgrade diri kita, tidak selalu fokus terhadap pembelajaran yang seperti dulu terus. Jadi ada perubahan mengikuti zamannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua materinya adalah kesepakatan kelas. Nah, materi ini nanti akan benar-benar kita implementasikan di kelas. Untuk saya nanti kelas 7, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang disepakati di kelas masing-masing agar ini menjadi budaya positif di kelas kita semua. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain seperti apa? Menjadi pengontrol. Nanti akan kita buatkan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD, boleh spanduk, boleh tulisan atau banner di dalam kelas agar siswa nanti selalu ingat dengan kesepakatannya. Kesepakatan kelas itu yang buat siapa? Siswa, ya. Tapi didampingi oleh Bapak Ibu guru, wali kelas. Kemudian Bapak Ibu guru yang mengajar di situ juga menjadi pemantau bagi kesepakatan kelas. Kalau ada pelanggaran, boleh diselesaikan dengan kesepakatan kelas. Contohnya seperti video tadi, kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu, ya. Mudah-mudahan kalau gurunya sabar kayak itu tadi, kita nggak tua-tua ya Bapak Ibu ya, karena kita nggak marah-marah dengannya. Nih. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Ya, ada harapan murid, misalnya kalau ngajar itu di kelas terus, padahal TIK, harapan murid, Pak, kesepakatan kelas belajarnya di lab, boleh. Nah, jadi nanti disampaikan, ya. Kemudian tujuannya untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu dari dalam. Kalau kita marah ke siswa terlambat kita marah, dorongannya itu dari luar, ekstrinsik. Waduh, saya terlambat nanti dimarah Bu Supina. Tapi kalau dari dalam diri, saya nggak mau terlambat karena saya tidak mau tertinggal pelajaran. Nah, itu. Jadi bukan karena Bu Siti Supina, tapi karena dari dalam diri. Nah, seperti itu, ya. Motivasi dalam diri, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau kita mengikuti aturan, kan sama-sama senang, nggak ada pihak yang merasa dikecewakan. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran ini dari siswa untuk siswa. Kita mendampingi siswanya, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas, menumbuhkan komunikasi yang efektif. Itu ya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang bisa Bapak Ibu buat nanti di kelas. Maksimal, ya sebenarnya tidak banyak sih, tidak dibatasi, tetapi harapan saya itu tidak usah terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak malah siswanya nggak ingat nanti. Misalnya contoh begini, ini ada yang nomor 1, masuk kelas tepat waktu. Ini tujuannya untuk menjaga suasana kelas yang tenang dan tidak mengganggu konsentrasi belajar. Kita lagi ngajar, siswa datang terlambat, masuk satu. Nah, kan belajarnya nggak konsentrasi. Nilai yang diinginkan apa? Tanggung jawab. Siswa bertanggung jawab terhadap dirinya, siswa menghargai orang lain. Kalau dia mengganggu berarti kan tidak menghargai orang lain. Nah, ini boleh kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas ini boleh dibagikan ke wali kelas, dibagikan ke siswa. Siswa boleh milih nanti yang mana yang mau disepakati.
Atau di luar dari yang kita contohkan boleh, ya. Misalnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah itu. Kalau di SMP Muhammadiyah Pak Agus itu Muhammadiyah 4 itu Bapak Ibu di sana tidak ada piket. Jadi sistemnya mereka membersihkan kelas seikhlasnya. Tetapi ya tentu budaya itu mungkin sudah benar-benar diterapkan dengan kuat, sehingga ketika membersihkan, mengangkut sampah seikhlasnya gitu, nah, mereka sudah jadi budaya, jadi nggak ada lagi sampah. Kemudian tidak bertengkar antar siswa, tidak menggunakan HP saat pembelajaran kecuali atas perintah guru, memperhatikan pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kesepakatan ini yang akan kita tempel di dinding-dinding kelas, nanti akan menjadi kesepakatan mereka. Kalau mereka melanggar gimana? Ya kita tinggal tanya aja kesepakatan apa yang sudah, kenapa dia melanggar dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk wali kelas 71 sampai 74 nanti kita akan benar-benar membuat ini, dan mohon izin nanti akan kita videokan, ya, akan kita dokumentasikan untuk dokumentasi sekolah agar ini menjadi contoh nanti kalau misalnya kawan yang lain akan membuat kesepakatan kelas. Jadi maksimal 5 saja atau 4 boleh. Jadi kesepakatan itulah yang harus benar-benar ditanamkan di dalam diri siswa agar siswa ingat, oh terlambat itu tidak baik untuk dia, untuk temannya, tidak menghargai, tidak bertanggung jawab. Ya, akhirnya siswa benar-benar tidak ingin terlambat lagi. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali mulai besok, Rabu Kamis, mulai Kamis karena besok saya dan Ibu ada kegiatan luar. Jadi nanti kita koordinasi wali kelas 71 sampai 74 agar kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan di kelas-kelas. Saya kira itu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang saya sampaikan, silakan. Silakan Pak Samsul. Langsung saja, tadi saya menyimak beberapa hal yang disampaikan, terutama masalah kesepakatan kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan apa yang sudah disepakati itu, apakah harus disosialisasikan langsung kepada wali murid atau orang tua murid gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dimulai dari kelas 7, kalau boleh usul saran gimana kalau kelas 8 dan kelas 9 juga harus menerapkan ini, artinya sedini mungkin juga gitu. Kemudian yang berikutnya, apakah memungkinkan jika setiap kelas, terutama kelas paralel, misalnya kelas 7, itu masing-masing kelas mempunyai kesepakatan yang berbeda gitu satu sama lain, atau harus sama? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsul Bahri atas pertanyaannya, bagus sekali. Kesepakatan kelas, ya tadi kita sudah membahas. Nah, itu merupakan bagian dari pihak yang membangun sekolah kita ini. Jadi elemen-elemen sekolah ini kan ada guru, orang tua, praktisi pendidikan yang lain, dinas pendidikan dan lain sebagainya. Nanti sosialisasinya bisa melalui WhatsApp, bisa melalui bagaimana kalau misalnya kita sampaikan dulu ke anak, kita sampaikan ke anak-anak, ini kesepakatan kelas kita ada 4, nanti sampaikan ke orang tuanya. Nah, ada berapa siswa yang menyampaikan ke orang tuanya. Itu bisa tahu dari biasanya siswa yang memiliki kedekatan dengan orang tua akan menyampaikan itu. Nah, itu bisa menjadi modal yang bagus buat kita. Nanti sisanya berapa? Baru kita sosialisasikan melalui WhatsApp
eh, bannernya kita foto, kita share di grup WhatsApp. Itu ya Bapak Ibu ya, karena orang tua merupakan pihak yang penting dalam pembangunan pendidikan kita. Kemudian yang kedua, kelas 8 dan kelas 9, sebenarnya harapan kita semua ya Pak ya, semua kelas itu sudah menerapkan budaya positif, salah satunya dengan kesepakatan kelas ini. Nanti akan kita laksanakan secara bertahap Bapak. Kenapa ini kelas 7, kurikulum merdeka baru di kelas 7, tetapi bukan tidak mungkin Bapak Ibu yang menjadi wali kelas lain di ruangan ini juga bisa langsung menerapkan. Tuh ya. Kemudian kesepakatan kelas apakah harus sama? Tidak. Kesepakatan kelas silahkan disepakati menurut kelasnya masing-masing. Bahkan antar kelas beda seluruhnya juga boleh, karena itu kan yang membangun itu nanti siswa, kita hanya mengakomodir saja. Jadi boleh beda, tetapi artinya rambu-rambunya kira-kira semua elemen tercapai. Misalnya kehadiran, proses pembelajaran, sampai siswa pulang itu terakomodir. Tuh ya, jadi kesepakatannya seperti itu. Dan kesepakatannya harus kesepakatan yang positif, jangan kesepakatan yang kalau jam kosong kita sepakat pulang, nah gitu loh, tidak boleh. Ya, jadi seperti itu Pak Samsul, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama mengimplementasikan ini di seluruh kelas. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, saya sebagai guru penggerak, saya sebagai guru di UPTD SMP 6 Metro bisa dilaksanakan dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jungle. Audio 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 Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.